Halo teman-teman, siapa nih yang akhir-akhir ini merasa nggak punya teman? Atau lu punya banyak teman tapi ketika lu butuh, malah banyak yang hilang? Ada yang pernah introspeksi diri nggak sih? Kenapa hal ini bisa terjadi? Atau malah kita memang merasa nggak butuh teman? Padahal peran teman itu sangat amat penting. Ya setidaknya buat tempat cerita ketika kondisi sedang gak baik-baik saja. Disinilah teman yang benar-benar menganggap teman dapat terlihat. Pernah aku berada di titik yang sangat rendah dalam kehidupan. Kondisi terburuk yang pernah aku alami dalam berbagai segi. Dari segi ekonomi, mental, bahkan harga diri. Saking buruknya, aku sering berpandangan kosong di berbagai tempat. Sampai suatu ketika, aku berangkat ke warung kopi sendirian. Sampai di warung kopi, aku langsung berkabar dengan kawan-kawanku seperti biasanya. Biasanya, cukup foto di warung kopi saja, pasti semua bakal nyusul. Tapi, kondisi ini beda. 1-2 jam aku sudah di warung kopi, tapi ternyata mereka malah nggak datang. Lucu banget ya. Sampai akhirnya aku telepon mereka satu persatu. Dan hasilnya apa? Sama sekali tetap gak ada yang datang. Harapan mendapat sedikit hiburan, malah menambah beban masalah pikiran. Kemudian termenung kenapa teman-temanku hilang saat aku benar-benar butuh. Disinilah kalian pasti ikut merasakan bahwa hadirnya teman itu sangat penting ternyata. Mulai dari sini aku termenung dan introspeksi diri. Dan menemukan kesimpulan bahwa aku melupakan satu hal. Ya, itu belajar menjadi orang yang lebih baik setiap harinya. Teruntuk kalian yang sedang mengalami hal serupa, kayaknya memang harus mendengarkan beberapa tips menjadi pribadi yang lebih baik. Karena dengan kita menjadi orang baik, pastinya banyak orang yang suka sama kita. Dan pastinya banyak teman yang setia menemani. Yang pertama, menjadi pendengar yang baik. Di kehidupan yang sungguh amat beragam ini, pasti kita pernah dipertemukan dengan cerita banyak orang. Ketika kita berinteraksi dengan orang sekitar, ada kalanya kita jadi pembicara utama, dan pastinya kita juga akan jadi pendengar. Orang yang baik pasti jadi pendengar yang baik. Karenanya, kita harus mulai belajar jadi pendengar yang baik. Ada beberapa cara nih biar kalian bisa jadi pendengar yang baik. 1. Jangan menyela atau memotong pembicaraan. 2. Tatap mata dengan lawan bicara. 3. Tunjukin gestur yang positif. 4. Berempati dan memahami perasaan lawan bicara. Dan yang terakhir, berikan saran ketika lawan bicara minta. Yang kedua, mencoba lebih ramah. Mencoba lebih ramah dari sebelumnya. Ya, kelihatannya memang mudah. Tapi biasanya ramah juga dipengaruhi kondisi mood pada saat itu. Hal yang paling sederhana dari ramah adalah senyum. Memberikan senyum tanpa disadari memberikan dampak besar bagi lingkungan kita. Salah satunya menyalurkan energi positif. Senyum juga bisa memberikan ketenangan pada orang sekitar. Jika tersenyum tampak sulit untuk dilakukan, maka kalian bisa coba dengan ucap. Misalnya, sering memulai suatu perkataan dengan kata tolong, terima kasih, selamat pagi, dan sebagainya. Memulai percakapan dengan kata tolong akan terasa lebih enak didengar. Begitu pula dengan menyapa duluan ketika berpapasan. Ketiga, peduli terhadap orang sekitar. Hidup memang kadang terasa sangat berat. Pada beberapa kondisi, kamu mungkin akan menghadapi situasi yang lebih berat dari hari-hari sebelumnya. Dengan kondisi yang berat, kenapa sih kita harus peduli sama orang lain? Ya, sudah menjadi keharusan. Kita merasa mampu menerima semua keadaan di kehidupan ini. Karena memang hidup seperti ini. Kadang kita perlu mendengar cerita orang sekitar untuk bisa mengerti keadaan lain selain yang kita alami. Hikmah dari itu, kita bisa memunculkan rasa syukur ketika mendengar keadaan teman yang sedang sulit. Sehingga hati kita bisa tergerak membantu meringankan beban mereka. Ya, setidaknya memberi masukan, atau mungkin bisa bantu secara materi, bahkan tenaga. Dengan kita banyak peduli kepada orang lain, hampir dipastikan orang sekitar juga akan peduli kepada kita. Karena kita nggak pernah tahu nih,
hidup bakal seperti apa, dan siapa kelak yang akan menolong kita. Maka membantu dan berbuat baik harusnya sudah menjadi kewajiban untuk menata kehidupan yang lebih baik. Yang keempat, belajar selalu bersyukur. Supaya jadi pribadi yang lebih baik, kamu juga perlu banyak bersyukur. Hargai setiap hal yang berhasil didapatkan. Gak perlu iri dan repot memikirkan pencapaian orang lain, sebab pencapaian orang lain tentu berbeda juga dengan pencapaian kita. Ada satu kalimat hebat tentang bersyukur. Tidak ada penderitaan yang abadi, tidak ada kebahagiaan yang abadi, kecuali bagi yang pandai bersyukur. Selamanya ia akan merasa bahagia. Yang kelima, selalu memikirkan hal positif. Selama ini, apakah kamu sering merasa khawatir? Misalnya, khawatir besok pakai baju apa, khawatir besok makan apa, atau yang lainnya. Menurutku, hidup dengan kekhawatiran hanya akan mengikis kebahagiaan dan kemudian berdampak pada hubungan sosial. Jadi, dalam tips menjadi pribadi yang baik, kamu hanya perlu memikirkan hal yang positif sehingga bisa lebih menikmati hidup dan menebarkan semangat positif untuk orang sekitar. Ada peribahasa Cina yang artinya kira-kira begini. Selalu hargai dan jangan anggap remeh hal-hal terdekat yang kamu miliki seperti orang tua, saudara, maupun sahabat. Tanpa dukungan dan kehadiran mereka, hidupmu mungkin akan hampa. Jangan lupa, kesuksesan dan kenikmatan hidup hanya bisa tercapai karena dukungan dari orang-orang sekitarmu. Selalu hargai keberadaan mereka dan berilah perhatian selagi masih bisa. Sekian dari saya, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih.